pesan dari pengurus. Saudara-saudara dihimbau untuk menggunakan masker dengan benar sampai meninggalkan gedung ini pada saat ibadah. Saudara-saudara dimohon untuk tidak bergerombol, tetap mengikuti prokes, disertai taat dan mengikuti arahan para usher. Kami menyediakan amplop untuk persembahan di bangku masing-masing. Bapak Ibu bisa memasukkan amplop ke kotak persembahan saat selesai ibadah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Roh Kudus datanglah, puaskan dahaga jiwaku, mengalirlah dalam hatiku mata air hidupku. Oh Roh Kudus pimpinlah, Engkau tongkat perjalananku, bimbinglah segala langkahku, berjalan di dekatmu, Sucikanlah tanganku, sucikanlah tanganku, murnikanlah hatiku, Yesus. Ku berdiri di tempat kudus, ku nanti hadirat-Mu. Bapak Ibu kita angkat pujian sekali lagi. Kita mulai. Oh Roh Kudus datanglah, Haleluya. Yesus, kami mengucapkan puaskan dahaga jiwaku, mari serukan bersama-sama. mengalirlah dalam hatiku mata air hidupku. Oh Roh Kudus pimpinlah, Engkau tongkat perjalananku, bimbinglah segala langkahku, berjalan di dekatmu, sucikanlah tanganku, sucikanlah tanganku, murnikanlah hatiku, Yesus. Ku berdiri di tempat kudus, ku nanti hadirat-Mu. Sucikanlah tanganku Tuhan, sucikanlah tanganku, murnikanlah hatiku, Yesus. Ku berdiri di tempat kudus, ku nanti hadirat-Mu, ku nanti hadirat-Mu, ku nanti hadirat-Mu. Sama pedang berbabaran sebentar. Ku nanti hadirat-Mu. Mari kita satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa, bahwa pagi hari ini kami bisa kumpul karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau berkatilah kebaktian ini Bapa pagi hari ini Bapa. Dari awal, tengah sampai akhir Bapa. Kau berkati Bapa yang ambil bagian Bapa untuk melayani-Mu Bapa. Pemain musik, pemain rel Bapa, Kau berkati Bapa.
Dan hamba-Mu Bapa yang Kau siapkan hari ini Bapa untuk membawa firman-Mu Bapa. Pakailah dengan kuasa Roh Kudus Bapa. Biar kami mendapat firman-Mu Bapa, untuk kami yang butuhkan firman-Mu tiap hari Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau berkati Bapa yang saudara-saudara kami dalam perjalanan Bapa. Dan mereka juga sampai dengan waktunya tepat Bapa di sini. Biar nama-Mu saja dimuliakan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Saya yakin kita semua rindu dan ingin menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat pujian. Persekutuan dan sukacita sandar pada tangan yang kekal, diberkatilah dengan damai sandar pada tangan yang kekal, sandar aman dari segala bahaya, sandar kalau kita sudah diberikan kesempatan untuk bersandar pada tangan Tuhan, bersandar pada tangan yang kekal, kita tidak perlu takut bahaya. Haleluya, kita ulang lagi. Persekutuan dan sukacita sandar pada tangan yang kekal, diberkatilah dengan damai-Nya sandar pada tangan yang kekal, aman dari segala bahaya, sandar pada tangan yang takkan ku takut, takkan ku bimbang, sandar pada tangan yang kekal, damai dan berkat Tuhanku, sandar pada tangan yang kekal, sandar, aman dari segala bahaya, sandar pada tangan yang kekal, aman dari segala bahaya, sandar pada tangan yang kekal. Haleluya. Kehidupan kita sandarkan pada tangan yang kekal. Dia tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian. Bila Yesus jalan serta kita. Bila Yesus jalan serta kita, tak perlu ku takut apapun, kemana saja ku berjalan, tak perlu ku takut bahaya. Saat sukacita, saat sukacita atau duka, akan menutupi damai-Nya, amin, bersama Tuhanku aman, tak perlu ku takut bahaya, tak perlu ku cemas, tak perlu ku cemas, tak perlu ku bimbang, tak perlu ku takut bahaya. Lihat padang rumput yang sedang menanti di depan, kulihat cahaya. Sekali lagi kita
pujian ini. Bila Yesus jalan serta kita, Amin. tak perlu ku takut apapun. Kemana saja ku berjalan, tak perlu ku takut bahaya. Saat sukacita, Saat sukacita atau duka, takkan menutupi namanya. Bersama Tuhanku ku aman, tak perlu ku takut bahaya. haleluya. Tak perlu ku cemas, tak perlu ku bimbang, tak perlu ku takut bahaya. Lihat padamu yang sedang menanti di depan. Lihat bahaya, Tak perlu pun cemas. tak perlu ku cemas, tak perlu ku bimbang, tak perlu ku takut bahaya. Lihat padangku yang sedang menanti di depan. Kulihat cahaya Di depan kulihat cahaya. di depan, kulihat cahaya Sekali lagi, haleluya. di depan, kulihat cahaya. Haleluya. Kita pegang janji Tuhan. Tak perlu cemas, tak perlu bimbang, tak perlu takut. Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah kita menjadi tanah-tanah yang subur, tanah-tanah yang gembur, tanah-tanah yang siap diberikan benih, dihujani dengan berkat-berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapa yang membawakan firman Tuhan, itu semua Tuhan sudah berikan bagi kita. Biarlah dia menjadi saluran berkat bagi kita. Haleluya. Ku berharap hanya padamu Yesus. Engkau selalu menolongku. Tiada nama seindah nama Yesus. Engkau sangat berarti bagiku. Tiada kata seindah keselamatan. Kau tebus dosaku selamanya. Tiada benteng sekuat dalam Yesus. Ku rasa aman di dalam. Curahkanlah hujan berkat-Mu Yesus. Basahilah hatiku
keselamatan. Kau tebus dosaku selamanya. Tiada benteng sekuat dalam Yesus. Ku rasa aman di dalam. Haleluya. Curahkanlah hujan berkat-Mu Yesus. Basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar ku dapat memuji-Mu. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah hujan berkat-Mu Yesus. Basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar ku dapat memuji-Mu, agar ku dapat memuji-Mu, agar ku dapat memuji-Mu. Sekali lagi, agar ku dapat memuji-Mu, agar ku dapat memuji-Mu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah sampaikan kami di tempat ini. Kami yakin dan percaya kami tidak datang dengan sia-sia. Kami datang dengan penuh kerinduan kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami boleh diberkati dengan kedatangan Ibu Gembala, dengan kedatangan saudara-saudara kami sesama umat-Mu Tuhan. Dan kami boleh Tuhan pada saat ini dipersiapkan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan menerima berkat-Mu yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Berikan kami urapan-Mu yang baru pada pagi hari ini. Segarkanlah hati kami Tuhan. Kami sangat memerlukannya pada saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami. Oh terima kasih Tuhan, tutup bungkus dia Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Sembunyikan dia di balik salib-Mu Tuhan. Supaya setiap firman yang keluar, setiap kata-kata yang keluar, itu semua berasal dari Engkau saja Tuhan. Kami mau duduk diam, kami boleh menikmati firman-Mu dari awal sampai akhir. Dan kami memperoleh rema itu Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dijauhkanlah kiranya Tuhan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat dan penebus jiwa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Pendeta Ruben. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berterima kasih Tuhan, itu luar biasa di tengah-tengah keadaan yang kadang-kadang kita pikir tidak mungkin. Tetapi Allah memberikan kita kesempatan pagi hari ini ada di rumah Tuhan untuk berbakti, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Ini waktu yang luar biasa. Terima kasih saya kepada Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Melani Amondatu, yang memberikan saya kesempatan melayani jemaat pada pagi hari ini. Tema yang diberikan oleh Ibu Gembala kepada kita adalah Mene Mene Tekel Ufarsin, ditimbang terlalu ringan, dari Daniel pasal 5 ayat 25 kita baca. Daniel pasal 5 ayat 25. Maka inilah tulisan yang ditulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin, dan inilah makna perkataan itu,
Mene masa pemerintahanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Kata-kata ini ditujukan oleh Allah kepada seorang raja, seorang raja yang sombong, seorang raja yang jahat, seorang raja yang angkuh. Tetapi raja ini waktu ditegur oleh Tuhan, diberi peringatan, dia tidak bertobat sama sekali. Malah dia melawan Tuhan, sehingga ujung-ujungnya Tuhan mendatangkan murka. Tuhan mendatangkan hukuman bagi raja ini. Kehidupan raja ini kadang-kadang menjadi gambaran kehidupan kita juga. Pada waktu kita ada di dunia ini, Tuhan hitung loh apa yang kita kerjakan. Tuhan hitung apa yang kita lakukan. Tuhan timbang karena Tuhan punya timbangan. Kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak berubah, ujung-ujungnya dihancurkan oleh Tuhan. Dihukum oleh Tuhan. Pada pagi hari ini ada dua hal yang akan kita dapatkan dari Yesus Kristus. Pada waktu kita percaya kepada Dia dengan sungguh. Dua hal ini adalah dua hal yang diberikan oleh Tuhan, didapati oleh kita, dan kita mendapatkan itu dengan cara yang berbeda. Pertama, anugerah. Anugerah atau bahasa lama itu disebut dengan kasih karunia, amazing grace. Karis bahasa Yunani bilang, apa itu kasih karunia? Pemberian yang sangat baik yang diberikan seseorang kepada orang lain. Padahal orang itu sebenarnya tidak pantas, tidak layak untuk menerima pemberian itu. Artinya pemberian itu diberikan oleh orang yang baik, hal yang baik kepada seseorang yang tidak layak menerima. Kenapa? Orang ini jahat. Orang ini berdosa dan tidak layak untuk menerima kebaikan itu. Jadi kebaikan yang diberikan dengan cuma-cuma kepada seseorang, orang itu tidak pantas, tidak layak. Kenapa? Orang itu harus dihukum sebenarnya. Orang itu harus dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi oleh kasih karunia, tadi ada Bapak yang berdoa, kita ada karena kasih karunia. Dan ini juga adalah gambaran kita. Kita itu sebenarnya adalah orang-orang yang harus dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Semua kita, mulai dari saya yang khotbah ini, sampai yang di belakang-belakang, adalah orang berdosa. Kita harus dihukum, kita harus masuk neraka. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kita yang berdosa, yang harus dihukum, diberikan kesempatan oleh Tuhan, oleh karunia-Nya, oleh kasih karunia. Untuk apa? Bertobat, terima keselamatan, dan kita masuk surga. Apa yang kita dapatkan dari kasih karunia itu? Kita selamat. Dan pagi hari ini, di sini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Di sini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita ingat bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua orang sudah berdosa, termasuk kita sekali lagi. Alkitab berkata Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berdosa, siapapun juga dia, dan sudah hilang kemuliaannya. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikannya anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan itu adalah inisiatif dari Tuhan. Sekali lagi, keselamatan itu adalah inisiatif dari Tuhan. Kita tidak berbuat apa-apa. Keselamatan itu datang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Oleh sebab itu, keselamatan itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Kita tidak boleh protes. Kalau di sini ada pembunuh, kalau di sini ada pelacur, di sini ada orang jahat yang tiba-tiba bertobat, diberikan kasih karunia oleh Tuhan, kita tidak boleh protes sama Tuhan. Kenapa? Hak prerogatif loh dari Tuhan loh. Amin. Tidak boleh protes. Kenapa ada gereja di sini? Kenapa ada kebaktian di sini? Kita mau menjangkau banyak jiwa yang belum diselamatkan. Ada banyak orang berdosa yang belum kenal Tuhan. Makanya kita ada di sini untuk apa? Memberikan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bagi kepada orang lain. Bagaimana kita mendapatkan kasih karunia Tuhan? Alkitab berkata, Efesus 2 ayat 8 sampai 9, bukan dengan perbuatan kita loh. Bukan dengan perbuatan kita. Tetapi kita diselamatkan oleh apa? Sekali lagi, oleh kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita berbuat baik.
berkata, Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 berkata, waktu kita masih berdosa, Yesus sudah mati bagi kita. Haleluya. Waktu kita masih berdosa, Yesus sudah mati bagi kita. Ini luar biasanya Yesus kita. Anugerah tergantung daripada si pemberi anugerah. Terserah Tuhan siapa yang dia mau selamatkan. Terserah Tuhan siapa yang dia mau bawa untuk kenal dia masuk surga. Terserah Tuhan, itu haknya Tuhan. Coba kita ingat hidup kita yang dulu. Layak enggak sekarang kita di hadapan Tuhan? Layak enggak kita masuk surga? Layak enggak kita jadi anak Tuhan? Melihat latar belakang kita, hidup kita yang lalu. Gelap, Om Yok bilang, dari ujung kaki sampai ujung rambut kita sudah berdosa. Tidak ada yang layak sama sekali. Tetapi sekali lagi, oleh kasih karunia Tuhan, Yesus sudah mati waktu kita masih berdosa. Keselamatan itu adalah hak prerogatif daripada Tuhan. Sekarang ada pertanyaan, apakah setelah mendapatkan kasih karunia, kita diam saja? Setelah kita percaya Yesus Kristus, dapat keselamatan lewat kasih karunia Tuhan, apakah kita diam saja? Oh tidak. Alkitab bilang keselamatan itu harus dikerjakan. Keselamatan itu harus dilakukan. Filipi 2 ayat 12. Harus dikerjakan dengan apa? Dengan takut dan gentar. Dan saya percaya pagi hari ini jemaat AMS ada di sini sedang mengerjakan keselamatan. Haleluya. Dengan takut dan gentar. Keselamatan harus dikerjakan. Kita tidak bisa diam saja waktu Tuhan sudah kasih karunia kepada kita. Kita tidak boleh duduk aja di rumah, tapi kerjakan keselamatan itu. Dengan apa katanya? Jaga kekudusan. Haleluya. Lakukan firman Tuhan. Berbuat baik. Itu harus dilakukan. Ada ajaran yang bilang bahwa kalau kita selamat, sudah percaya Yesus Kristus, sudah. Kita mau berbuat apapun juga, kita tetap masuk surga. Yesus sudah mati bagi kita. Yesus adalah kasih. Jadi kita bisa berbuat apapun juga. Tidak. Melakukan firman Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kesucian. Keluar dari kenajisan. Itu hal yang harus kita kerjakan. Setelah kita selamat oleh darah Yesus Kristus. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Setelah mengalami keselamatan katanya. Oleh kasih karunia. Kita mengerjakan keselamatan itu. Nanti kita mati. Kita bertobat, terima Yesus Kristus, oleh kasih karunia kita selamat, kita mengerjakan keselamatan itu, kita mati. Setelah mati, kita bangkit. Setelah bangkit, kita masuk surga. Dan surga itu nyata loh. Surga itu bukan cerita. Surga itu betul-betul ada, diciptakan oleh Tuhan. Dan surga itu harus diisi. Diisi oleh siapa? Oleh jemaat AMS yang betul-betul sudah bertobat. Amin. Walaupun ke gereja kalau tidak bertobat, hidup tidak benar. Walaupun gembala kita pendeta Y.E. Awan Datu yang sudah memberikan firman Tuhan yang hebat, yang luar biasa, kalau tidak bertobat, keselamatan itu bisa hilang. Keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak kerjakan itu. Kita akan masuk surga. Surga adalah tempat kita. Tidak ada jemaat yang hadir pada pagi hari ini yang masuk neraka. Kalau melakukan firman Tuhan dengan benar, hidup dalam kesucian, neraka harus kosong, surga harus penuh. Haleluya. Penuh dengan apa? Orang-orang yang bertobat, termasuk jemaat AMS. Kita akan ketemu di surga nanti ya. Haleluya, haleluya. Kita akan ketemu di surga. Bukan cuma ketemu di sini, ketemu di Jakarta. Tapi kalau mati nanti, kita akan ketemu dengan semua, dengan Ibu Gembala, Bapak Gembala, akan ketemu di surga. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sekarang setelah kita ke surga, apa yang terjadi di surga ya? Apakah kita lenggang kangkung? Apakah kita tidur-tiduran di surga? Apa yang kita dapatkan di surga? Coba kita baca dulu. Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat 10 sampai 12. Tetapi engkau
Mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan aku. 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan mempertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Waktu kita masuk surga, ada hal yang terjadi di sana. Apa? Kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama kita ada di Indonesia. Ada tata pengadilan di situ katanya. Luar biasa loh. Untuk penghukuman. Tata pengadilan di situ ditulis dengan kata BEMA, B-E-M-A. Artinya satu tata tempat kita berdiri. Di situ Yesus Kristus duduk. Dan di situ dia akan memanggil nama kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan upah. Di tahta ini Yesus Kristus akan mengadili. Bukan untuk menghukum kita. Bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi dia duduk di tahta. Untuk apa? Membagikan upah bagi orang percaya. Haleluya. Tidak ada hukuman di surga. Yang ada adalah kita dapat upah. Om Yo punya lagu. Aku berjalan tanpa beban. Semua sudah diselesaikan. Oleh darahnya ku ditebus dari dosa. Tak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita orang percaya. Yang ada apa? Waktu kita di pengadilan Allah, ada upah yang kita akan terima. Apa itu upah? Upah adalah hasil perbuatan seseorang pada waktu dia ada di dalam dunia. Hasil perbuatan seseorang waktu dia ada di dalam dunia ini. Ada pengadilan loh. Kalau bicara soal tata pengadilan kita akan ingat. Ada pengadilan berarti ada timbangan. Ingatkan ya, kalau di pengadilan, kejaksaan selalu ada gambar timbangan begitu. Ternyata Belsasar ditimbang. Kita juga akan ditimbang. Dan timbangan itu, hakimnya adalah Yesus Kristus. Dia akan membagikan upah bagi kita. Yang pertama kita dapat kasih karunia. Yang kedua kita dapat upah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, upah itu adalah hasil perbuatan manusia selama dia ada di dunia. Anugerah didapatkan dengan cuma-cuma waktu kita ada di bumi. Sedangkan upah adalah kita dapat di surga menurut apa yang kita kerjakan di bumi. Tabur tuai. Haleluya. Haleluya. Ada timbangan loh di sana. Timbangan untuk apa? Untuk memberi upah. Waktu dipanggil misalnya, Bapak Henry Kawung maju ke depan, dapat upah 5. Ruben panggil, dapat 2. Siapa yang saya kenal ya? Cimelda dapat 7. Suaminya dapat 10. Loh, saya kan pendeta. Saya akan protes loh sama Tuhan. Masa saya pendeta upah saya lebih kecil daripada Ibu Imelda, apalagi suaminya, dengan Om Hendrik juga, lebih besar mereka. Saya pengkhotbah loh, saya guru di sekolah Alkitab. Kok upah saya lebih kecil? Saya mau protes sama Tuhan. Saya akan bilang Tuhan tidak adil. Tetapi waktu itu Tuhan akan bilang sama saya, kamu jangan sombong deh ya kalau masuk surga. Kamu tahu, kamu bisa khotbah, kamu bisa mengajar. Karena ada keluarga Ibu Melda yang berdoa untuk engkau. Ada pendeta Hendrik yang teman seangkatan saya yang berdoa untuk kita. Makanya upah mereka lebih besar. Haleluya. Haleluya. Upah mereka lebih besar. Upah diberikan di surga sesuai dengan perbuatan kita waktu kita ada di Indonesia. Pagi hari ini jemaat AMS sedang mengumpul upah di surga. Tuhan bilang, kalau upah, kalau harta di dunia dimakan oleh genggat,
Kalau upah di surga, harta di surga, tidak ada pencuri yang bisa mencuri. Tidak ada ngengat yang bisa memakan itu. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, upah tergantung dari bagaimana kita kerja. Orang rajin upahnya lebih besar, amin. Orang malas upahnya lebih kecil, ataupun bisa tidak mendapatkan upah. Upah itu tergantung dari rajin malasnya kita. Upah di surga itu Tuhan adil timbangannya. Masa yang tidak kebaktian sama sekali sama dengan yang kebaktian? Masa yang dari Kerawang sama dengan yang dari Jakarta? Beda dong. Dari Kerawang pakai bensin, pakai uang tol, pakai waktu. Beda. Upah diberikan sesuai dengan perbuatan kita di dunia. Saudara, iman membuat kita masuk surga. Tetapi selanjutnya di surga itu apa yang terjadi? Tergantung perbuatan kita di bumi ini. Haleluya. Tergantung apa yang kita kerjakan sekarang, itu akan menentukan keadaan kita di surga. Apa kita dapat upah yang besar atau upah yang kecil, atau tidak ada dapat upah sama sekali. Sekali lagi, upah diperoleh melalui proses kerja yang keras. Coba kita baca dulu 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Upah itu melalui proses. Kita tidak akan dapat upah kalau tidak ke gereja. Kita tidak akan dapat upah kalau kita tidak melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini kata-kata Paulus yang dia sampaikan kepada jemaat di Korintus. Aku sudah membangun dasar, katanya. Dan saya percaya jemaat AMS, dasarnya sudah dibangun oleh Bapak Gembala kita. Dasarnya baik, dasarnya kuat. Paulus bilang begitu, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai ahli bangunan. Paulus sudah kasih dasar, dasarnya bagus. Dia bangun rumah di atas dasar itu. Kita sudah mendapat firman yang bagus, yang baik. Selama berpuluh-puluh tahun waktu Bapak Gembala hidup. Itu adalah dasar kita. Sekarang kita lagi bangun iman kita. Bangunan rumah kita sedang dibangun. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus. Ada seorang ibu, saya lupa loh ibu-ibu. Waktu ke Cianjur, lagi nunggu ibu gembala, saya temani di kuburan. Ibu itu bilang begini sama saya. Saya sudah ke gereja mana-mana ya, kebaktian. Tetapi ternyata firman Tuhan Om Yoyo masih jauh lebih bisa diterima. Lebih luar biasa. Kenapa? Dasarnya kuat. Dasarnya Yesus Kristus loh. Hari ini kalau bisa ada jemaat, itu kenapa? Dasarnya kuat yang dibangun oleh Bapak Gembala kita. Makanya tidak akan goyah. Mau ajaran apapun juga, mau ajaran membujuk kita bagaimanapun juga, kita tetap pakai ajaran yang benar. Dasar yang benar yaitu Yesus Kristus, ayat 12. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. 13. Sekali kerja, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Ada dua model manusia katanya. Yang membangun. Model manusia yang pertama, dia membangun dengan bahan-bahan yang luar biasa. Bahan-bahannya itu apa? Emas, perak, dan batu permata. Bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang keras. Yang tidak gampang rusak. Yang bisa bertahan. Emas mau dilempar di tanah, 10 tahun kemudian orang temukan, dia tetap emas. Ya, tidak berubah. Begitupun dengan permata, perak. Dia ditaruh di kotoran sekalipun, dia mau ditaruh di comberan sekalipun, waktu ditemukan diangkat, dia tetap permata, tidak berubah jadi arang. Katanya ada orang yang membangun dengan 3 bahan ini. Bahan-bahan yang kuat.
Tetapi ada juga orang golongan kedua yang membangun katanya dengan dasar yang tidak kuat, dengan dasar yang tidak bagus, tidak baik. Bahannya apa? Kayu, rumput kering, jerami. Coba kita lihat, bahan-bahan ini sangat mudah hancur. Ditaruh di tanah apalagi musim hujan. Kita datang lagi dia sudah busuk. Dia sudah dimakan ngengat, sudah hancur. Kenapa? Bahannya tidak kuat. Bahannya tidak bagus. Sementara saja. Dan firman Tuhan berkata, nanti katanya orang yang membangun dengan bahan-bahan ini akan diuji. Akan diuji. Ujinya pakai apa? Pakai api. Bahan pertama, emas, perak, batu permata. Waktu diuji, dibakar pakai api, dia akan semakin bagus. Ci Imelda kan begitu kan? Semakin bagus waktu emas itu dibakar. Semakin kita lihat kemurniannya semakin indah. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita di sini sedang membangun dengan emas, dengan perak dan batu permata. Dan saya juga berkata bahwa engkau adalah emas, engkau adalah permata yang ditemukan oleh Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan menemukan kita di mana, di got kali, di tempat judi kali, di tempat pelacuran kali. Tetapi waktu Tuhan temukan kita adalah emas murni, kita adalah permata. Haleluya. Yang namanya emas walaupun dia ada di comberan, dicuci lagi, dibersihkan lagi, dia tetap emas. Katanya diuji dengan api. Yang kedua, bahan-bahan yang kurang kuat itu dia. Waktu dibakar dengan api, hangus. Dan firman Tuhan berkata, itu sama dengan kehidupan kita. Waktu dibakar hangus, tetapi dia selamat. Hangus memang. Kenapa? Bahannya murah, bahannya tidak bagus. Sekarang jadi pertanyaan buat jemaat. Bahan apa yang kita pakai untuk membangun iman kita? Emas? Perak? Batu permata? Atau kayu? Jerami yang mudah terbakar? Saudara, api melambangkan kesusahan. Api melambangkan penderitaan. Api melambangkan kesengsaraan. Kalau hari ini Tuhan menguji kita dengan kesengsaraan, dengan sakit penyakit, hari ini Tuhan menguji kita dengan penderitaan, apakah kita tetap jadi emas murni? Atau kita akan menyalahkan Tuhan? Atau kita akan meninggalkan gereja? Atau kita akan bilang, semakin diuji, semakin dibakar, aku akan keluar lebih murni lagi. Amin, amin, amin. Dan karakter itu yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, ada orang yang bangunan dengan bahan kedua, kayu, jerami, gampang terbakar. Tanpa dikasih api pun sebenarnya dia bisa terbakar kalau ada gesekan. Orang Kristen yang mental tempe, mudah terbakar, mudah tersinggung, mudah marah. Mudah terbakar, tahu-tahu tidak ke gereja, kenapa tersinggung? Tahu-tahu tidak ke gereja, kenapa marah? Kepada siapa? Marah kepada teman. Ngambek nggak ke gereja. Apa urusannya dengan Tuhan? Ya kan? Marahnya ke saya, tapi nggak ke gereja. Apa urusannya dengan Tuhan? Kalau mau marah kepada saya, marahnya kepada saya. Tetapi ingat loh, nggak dapat upah. Marah kepada orang lain, tapi kursi kosong nggak datang. Oh, orang Kristen yang membangun iman, membangun dasarnya dengan apa? Dengan kayu, dengan jerami, bahan yang mudah terbakar. Tuhan mau jemaat AMS membangun dengan emas murni. Puluhan tahun menjadi murid Om Yoyo. Saya percaya firman itu hidup. Om Yoyo sudah tidak ada lagi. Tapi firman yang kita dengar 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, Roh Kudus akan menghidupkan itu. Haleluya, haleluya. Akan tetap hidup firman itu. Dan firman itu berkuasa, akan mempengaruhi orang-orang yang pernah setia ikut dengan Om Yoyo. Haleluya, saudara. Bangun dasar iman kita dengan emas, perak, dan permata.
Sekarang muncul pertanyaan lagi. Apa yang membuat juga kita mendapat upah di surga? Tadi sudah disebutkan, saya bilang bahwa iman membuat kita masuk surga. Tetapi upah yang kita dapat di surga itu tergantung apa yang kita lakukan. Tergantung apa yang kita perbuat. Di Indonesia. Bukan di surga. Sekarang, hal-hal apa yang membuat kita bisa mendapatkan upah itu? Lukas pasal 6 ayat 35. Lukas pasal 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat. Ternyata mengasihi musuh membuat kita dapat upah. Selama ini kita mengasihi teman gereja. Selama ini kita mengasihi saudara kita. Selama ini kita mengasihi orang-orang yang kita kenal. Tetapi Yesus mengajar satu langkah ke depan. Kasihi musuhmu. Amin. Kasihi musuhmu. Jemaat di sini punya musuh? Jemaat di sini punya musuh? Kasihi musuhmu. Tuhan tidak bilang kasihi saudaramu, kasihi orang-orang yang kau kenal, kasihi musuhmu, dan itu adalah perintah yang sangat berat. Bagaimana mungkin Om Hendrik mau mengasihi saya, padahal saya sudah menjelek-jelekan dia? Bagaimana Om Hendrik mau mengasihi saya sudah buat namanya kurang bagus? Waktu saya kelas 1 sekolah Alkitab tahun 89, Om Yoyo pernah kasih ilustrasi begini. Ada orang yang menjelek-jelekan dia. Kemudian tidak terbukti, orang itu datang minta maaf. Dan Om Yoyo bilang, coba kamu ambil 1 ekor ayam. Kamu jalan dari ujung sana katanya. Sambil kau jalan, kau cabutin itu rambut bulu ayam itu. Dan kau hambur-hamburkan. Sampai ayam itu botak. Setelah kau di ujung sana balik lagi. Kau pungut semua bulu ayam yang pernah kau cabut dan kau lempar-lemparkan. Sampai di tempat kau berjalan tadi. Sekarang pertanyaan, apakah semua bulu ayam itu bisa dikumpulkan lagi? Bisa dikumpulkan lagi? Gak bisa. Ada yang sudah dibawa angin. Ada yang sudah keinjak. Tidak bisa. Tetapi firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Upahmu besar katanya. Ini pengajaran Yesus yang luar biasa. Kalau orang Israel ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus, kasihilah musuhmu. Hal yang paling berat. Haleluya. Ada Pak Muji, mana Pak Muji? Pak Muji, kasihilah musuhmu. Roma 12 bilang, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bisakah Pak Muji bikin makanan yang enak-enak dan kirim kepada orang yang tidak Pak Muji suka? Halo Pak Muji, bikin masakan yang enak. Oh, pokoknya yang enak-enak dan kirim kepada saya yang Pak Muji tidak suka. Bisa Pak Muji bikin? Susah. Tapi Tuhan ajar, kasihlah musuhmu. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau katanya kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan, sama dengan kita menaruh bara di atas kepala orang itu. Dia akan bilang, saya sudah jahat sama dia, tapi kok dia baik sama saya? Dia tidak akan tenang. Dia tidak akan tidur nyenyak. Kenapa? Dia yang jahat sama kita, kok kita baik sama dia? Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Karena kita mau cari upah di surga. Haleluya. Bisa mengasihi musuh kita. Haleluya. Nggak ada amin. Bisa mengasihi musuh kita. 2. 1 Korintus 9 ayat 18. 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Paulus bilang, upahku adalah apa? Pada waktu aku memberitakan Injil, aku tidak upah. Ternyata memberitakan Injil itu adalah dapat upah.
Memberitakan Injil artinya apa? Bersaksi. Yesus bilang berkata begini, pergilah kamu ke segala bangsa, baptiskanlah mereka dalam namaku, ajar mereka, beritakanlah Injil. Haleluya. Jadilah penginjil. Oh, hebat loh jemaat AMS. Murid Om Awendatu. Diajar untuk menginjil, memberitakan Injil. Ada upah yang besar bagi orang yang memberitakan Injil. Setidak-tidaknya di rumah, di kantor, di perusahaan milik kita. Pembantu kita berhak masuk surga. Asisten kita berhak masuk surga. Surga bukan cuma milik majikan loh. Surga bukan cuma milik kita. Asisten rumah tangga kita juga berhak masuk surga. Dan itu kerjaan majikan untuk memberitakan Injil. Untuk bersaksi. Bersaksi selama papa kita, selama mama kita masih hidup. Ada jemaat AMS ke kuburan di atas, di Cianjur. Ngobrol begini sama saya. Oh saya Om Awendatu, tetap mau apapun juga Om Awendatu. Saya udah berapa puluh tahun, saya nggak tahu yang mana ya jemaat itu ya. Saya bisa menangkan mama papa saya. Saya bisa menangkan satu keluarga untuk bertobat, untuk dibaptis. Menginjil perlu. Menginjil selama orang yang kita kasihi masih hidup. Kalau mereka sudah mati, tidak bisa menginjil. Sekali lagi, menginjil waktu keluarga kita, orang dekat kita, orang yang kita kasih masih hidup. Ini kan kebanyakan begini loh. Sudah di rumah sakit, sudah diinfus sana, infus sini, sudah nafas satu-satu, baru panggil gembala, berdoa. Belum terima Yesus nih, waktu di sana. Terima Yesus, Papa. Ini ada Bapak pendeta, ada Ibu gembala. Terima Yesus, Pak ya, biar selamat. Bertobat, Pak ya, masuk surga. Mati. Langsung bersaksi di surga, di gereja. Saudara-saudara, puji Tuhan, Papa saya sebelum mati terima Yesus. Saya yakin dia masuk surga. Gampang banget ya masuk surga ya. Waktu keluarga kita masih sehat. Waktu mama kita masih kuat. Waktu masih bisa dengar firman Tuhan. Waktu masih bisa kebaktian ke gereja. Kenapa tidak diajak? Halo? Kenapa tidak diajak? Dia masih bisa berjalan. Sekarang sudah di tempat tidur. Tinggal, Mak terima Yesus ya. Mati. Puji Tuhan masuk surga. Enak banget. Dan langsung bersaksi di gereja. Puji Tuhan saudara-saudara, kemarin Ibu gembala dan Papa saya terima Yesus. Padahal dia cuma Dan kita begitu bangga. Bersaksi, beritakan Injil pada waktu masih hidup. Kalau sudah mati tidak ada kesempatan lagi untuk memberitakan Injil. Apalagi upah yang kita dapat. Markus 9 ayat 41. Markus 9 ayat 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upah. Barang siapa kata memberi kamu secangkir air putih saja, aqua saja, karena dia murid Kristus, karena dia orang percaya, tidak akan kehilangan upah. Melayani umat, melayani hamba Tuhan, ada upah di surga. Haleluya. Haleluya. Melayani sesama, melayani Tuhan lebih sungguh lagi, ada upah yang disiapkan oleh Tuhan di mana? Di surga. Mari kita melayani. Oh, jemaat AMS kan hebat ya, jago melayani dalam segala hal, dalam penginjilan. Kita berdoa nanti kita berdoa di SAJ. Pada minggu-minggu mendatang tempat ini akan lebih penuh lagi. Mungkin akan sewa tempat yang lebih besar. Kenapa? Ada umat-umat Tuhan yang menginjil. Ada umat-umat Tuhan yang melayani sesama dengan kasih. Haleluya. Yang terakhir, apa upah yang bisa kita dapat di surga? Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi
Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ada orang yang ke gereja tidak sungguh-sungguh. Ada orang yang ke gereja sungguh-sungguh. Yang dapat upah adalah orang yang apa? Yang sungguh-sungguh. Amin. Yang sungguh-sungguh. Tidak semua orang ke gereja itu sungguh-sungguh. Tapi yang hadir pada pagi hari ini, semua sungguh-sungguh. Bayangkan saudara bangun jam berapa? Dari ujung pelosok, dari semua Jakarta bisa datang, dari Kerawang bisa datang. Masa sih nggak sungguh-sungguh? Udah pasti sungguh-sungguh. Dan Tuhan bilang, ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh. Haleluya. Jangan kehilangan upah di surga. Upah di surga ditentukan pada waktu kita hidup di Indonesia ini dia. Keselamatan, kasih karunia, anugerah, amazing grace kita terima di Indonesia. Kita terima waktu kita ada di dunia ini. Tetapi upah kita terima di surga sesuai dengan perbuatan apa yang kita kerjakan di Indonesia. Saudara silakan membangun iman. Tapi dengan bahan apa dulu? Emas, perak, permata, atau dengan kayu dan jerami? Kita semua berdoa biar semua jemaat di sini membangun dengan bahan yang bagus. Dengan bahan-bahan yang abadi. Yang waktu diuji dengan api akan muncul lebih luar biasa lagi. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan pujian, besar anugerah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Glory, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, puji Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah yang telah selamatkanku. Glory, glory, glory. Sebagaimana ku ada, puji Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Glory Yesus, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang selamat. Semakin
Terima kasih saudara. Haleluya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang Engkau boleh dengar. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami hidup di dalam Engkau di dalam kami. Biar firman-Mu tumbuh di dalam kami, biar kami berdiri di jalan Tuhan. Tuhan mengajarkan pada kami bahwa kita ini semua orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak, tapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih anugerah Tuhan, kami diselamatkan. Karena itu kami ingin mengerjakan keselamatan itu dengan takut akan getar, dengan berbuat baik, mengejar kekudusan, mengejar kesucian, karena kami akan mendapat upah dari Bapa. Kami akan membangun dasar iman kami di atas perak, emas, dan permata, karena kami akan diuji lewat api. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami juga bisa mengasihi musuh kami, untuk bisa memberi. Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih untuk kami sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Pagi hari ini tanamkan firman-Mu di kehidupan kami, supaya kami boleh berbuah, berhidup, memaju bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara kasih, selamat pagi. Apa Bapak Ibu pada hari ini diberkati Tuhan? Amin, amin. Atas nama Ibu Gembala kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ruben pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak. Sebelum saya membacakan pengumuman, ada Bapak Ibu yang pertama kali hadir pada kebaktian pagi hari ini? Kiranya boleh mengangkat tangan. Tidak ada ya. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ada beberapa informasi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Minggu depan kita tetap beribadah di tempat ini, dimulai pukul 8 dengan Beston, dan dilanjutkan ibadah umum pukul 8.30. Selanjutnya bagi saudara-saudara yang ingin didoakan dapat menghubungi Ibu Pungling atau Ibu Lingling di HP yang tertera. Informasi paling lambat disampaikan pada hari Sabtu. Dan selanjutnya ibadah sekolah minggu diadakan melalui Zoom pada pukul 10.15. Bapak Ibu dapat mendampingi putra-putri dan mohon mempersiapkan lem, gunting, peralatan lain dan pelukan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy di HP yang tertera. Untuk selanjutnya adik-adik kelas 5 sampai 9, PDAMS juga mengadakan ibadah Zoom yang diadakan pada hari Jumat 25 Februari pukul 19. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Ibu Mary atau Ibu Cindy. Kami juga mengundang dewasa muda untuk mengikuti ibadah Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu 26 Februari pukul 19.30 yang dipimpin oleh Pendeta Nemo Bahari. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Pungling atau Ibu Lingling. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Beston melalui Zoom yang diadakan pada hari Selasa 22 Februari pukul 19.30. Untuk informasi dapat menghubungi Ibu Pungling atau Ibu Lingling. Bapak Ibu yang ingin memberi kolekte dapat memasukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia di bangku masing-masing dan dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang terdapat di pintu keluar. Kiranya Tuhan membalas berlipat kali ganda untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman saya dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu nanti sebelum keluar, mohon mengikuti arahan dari para usher. Doa berkat dan doa penutup akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Aku bersyukur
bersyukur kepadamu. Kami pagi hari ini kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk saat ini Tuhan Yesus. Kami boleh bersama-sama Tuhan ada di tempat-Mu dan kami boleh ya Tuhan Yesus memuji membesarkan nama-Mu. Lebih lagi Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu yang merupakan nasihat bagi kami. Terima kasih Tuhan, setiap kali kami datang kepadamu kami percaya kerohanian kami diperbaharui. Kehidupan kami ya Tuhan Yesus boleh diperbaharui ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menanamkan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Karena itulah yang menjadi keperluan kami ya Tuhan Yesus untuk hari-hari yang mendatang. Terima kasih Bapa karena kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu mengumpulkan kami ya Tuhan Yesus untuk kami bisa bersama-sama memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Engkau tolong Tuhan, kami percaya Engkau melawat mereka satu persatu ya Tuhan Yesus. Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka sehingga mereka juga boleh bersama-sama dengan kami beribadah kepadamu. Yang dalam kesusahan Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Karena Engkaulah pintu yang terbuka bagi kami Tuhan. Tidak ada satupun pintu yang tertutup kalau Engkau sudah membukanya bagi kami. Kami sangat percaya kepadamu Tuhan. Keperluan kami hanya Engkau Tuhan Yesus. Karena bersama dengan Engkau segala perkara tidak ada yang mustahil kepadamu Tuhan. Semua bisa Engkau kerjakan. Hal sesulit apapun Tuhan Engkau bisa kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai Allah yang besar. Tuhan, kalau sebentar kami kembali, kami percaya Tuhan damai sejahtera-Mu menyertai kami. Anugerah dari Allah Bapa juga beserta dengan kami. Kasih sayang dari Yesus Kristus dan persekutuan-Mu di dalam Roh Kudus yang selalu membungkus kami menjadi satu ya Tuhan. Sehingga tidak ada satu perkara pun yang dari dunia ini yang bisa mengacaukan kami, yang bisa menghancurkan kami. Karena kami sudah dibungkus oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus. Pertemukan kami kembali Tuhan di ibadah-ibadah yang datang. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Silakan kembali dulu. Sampai ketemu lagi di ibadah yang akan datang. Selamat datang untuk saudara-saudara yang baru bergabung bersama dengan kami.